Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Awang Abdul Razak SAG, pimpinan Majelis Dzikir yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan sehat dan nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini, kita akan simak kajian Al-Hikmah yang ke-28, yaitu dengan judul Apa yang ada di dalam hati akan tampak di badan. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah dalam hati manusia akan tampak dalam badannya. Selanjutnya kepada Ustadz Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi majlisi ilmin wa taqwa wa razaqana at-taufiq wal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaqu ya Karim, iftah alaina futuhal arifin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmatnya kita semua di saat yang berbahagia ini dikumpulkan dalam majlis ilmu, majlis yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah dari sebagian taman-tamannya surga. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan anugerah, rahmat, barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan di hikmah ke-28, tetapi sebelumnya kita kirim Fatihah kepada musannif pengarang kitab, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin A'taillah.
nafa'anallahu bihim wa bi ulumihim wa bi barakati amalihim wa bi karomatihim. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Suma ila arwahi jami masyaykhina wa ulamaina wa ustadina ususan Abdul Aziz Mudika bin Haji Ahmad Ghazali khususan ila arwahi Ki Haji Zainal Abidin Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mastudi'a fi ghaibis sarairi zahara fi syahadatiz zawahir. Itu judul di hikmah yang ke-28. Mastudi'a utawi perkara yang dititipin pigoy bisaroir. Jadi dari maksud judul ini, sesuatu yang dititipkan daripada ghaibnya sariroh batin, maka tampaklah ia pada penyaksian yang zahir. Zahara fi syahadati dawahir. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah di dalam sariroh, maka akan tampak pada syahadati dawahir. Syahadati dawahir itu ing dalam kelihatan dohir. Kalau bahasa Jawanya itu. Jadi bahasa secara singkatnya, untuk lebih mendekatkan ke paham kita, isi hati manusia apabila baik, maka visualnya akan baik. Isi hati manusia apabila buruk, maka visualnya akan buruk. Dohir itu adalah terjemahan daripada batin seseorang. Kalau hati itu bersih, mau tidak mau akan memancarkan ke anggota tubuh kita sesuatu yang baik-baik. Mata akan senang dilihatkan ke sesuatu yang baik. Mata ini senangnya lihat Al-Quran, lihat hal-hal yang baik-baik, tafakur. Telinga ini senangnya mendengarkan sesuatu yang baik-baik, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan lantunan ayat suci, mendengarkan sholawat, mendengarkan cerita yang baik. Senangnya seperti itu. Tangan, kaki ini senangnya dilangkahkannya ini ke sesuatu yang baik, dilangkahkan ke tempat berjamaah, dilangkahkan ke tempat thalabul ilmi, dilangkahkan untuk berjuang mencari nafkah. Nah, dan begitu pun sebaliknya. Karena dohir itu adalah terjemahan daripada batin seseorang, maka kalau hatinya tidak bersih, kalau hatinya kotor,
tidak mau akan memancarkan ke anggota tubuhnya sesuatu yang buruk. Matanya senang lihat-lihatnya yang nggak baik-baik. Telinganya senang yang dengar-dengarnya itu yang tidak baik-baik. Ngedengar obrolan-obrolan yang nggak baik, ngedengar gibah-gibah, ngedengar segala yang buruk-buruk. Terus tangannya, terus kakinya pun dia akan senang, sukanya itu dipakai jalan ke tempat yang buruk-buruk. Itu kalau hatinya kotor, tidak bersih. Oleh karena itu, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan mastudi'a fi ghaibi saroir, sesuatu yang dititipkan Allah dalam gaibnya sarirah batin, doharo fi syahadati doahir, maka akan tampak terlihat oleh mata kita, terdengar dan kelihatan pada dohirnya. Terlihat pada dohirnya. Syekh Ibnu Athaillah di sini menjelaskan, idas tauda'allahu ma'rifatan fil qulub la budda asaruha ayyadhara fil jawarih fa'af'alul jawarih tabi'atun li'af'alil qulub. Apabila Allah menitipkan cahaya ma'rifat kepada hati seseorang, apabila Allah menitipkan cahaya mengenal Allah ke dalam hati seseorang, maka mau tidak mau tanda kemarifatan itu, tanda marifat yang ada di dalam hatinya itu akan tampak di dohir anggota tubuhnya. Anggota tubuh mengikuti keadaan hati. Apabila hatinya mengenal Allah, maka tingkah laku, tutur kata, dan segalanya mencerminkan sifat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, apabila hatinya mengenal Allah, yaitu makrifat, maka tingkah laku, tutur katanya pun mencerminkan sifat orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari judul Mastudia fi ghaibi sarair Zoharo fi syahadati zawahir. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati kita. Ada titipan dari Allah ke dalam hati kita. Apa yang dititipkan oleh Allah, yang disimpan oleh Allah ke dalam hati kita adalah cahaya ma'rifat. Cahaya mengenal Allah. Orang yang di dalam hatinya dia tidak mengenal Allah, di dalam hatinya bodoh dengan Allah. Bodoh dengan Allah, dia tidak mengerti dengan Allah, tidak mengenal Allah. Tampak kelihatan di seluruh tubuhnya. Begitu pula orang yang mengenal Allah tampak dohir di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terkadang kita melihat seseorang kelihatan gelisah dan panik. Terkadang kita melihat seseorang yang dia itu senang dengan sesuatu keburukan tapi dia senang. Terkadang kita melihat seseorang yang sedih karena dia tidak tertinggal melakukan taat. Nah, itu adalah gambaran dari apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati-hatinya masing-masing. Famin asaril ma'rifati allati yustadallu biha isyaratul akhirah ala dunya. Nah, dari sebagian tanda-tanda orang yang mengenal Allah yang bisa dijadikan dalil, yaitu isyaratul akhirah ala dunya, mengutamakan akhirat atas dunia. Artinya bukan membuang dunia, enggak menghiraukan dunia, tidak membutuhkan dunia, atau tidak berusaha, bukan begitu. Tetapi dia mau berurusan dunia, cuman tetap
mengutamakan akhirat. Nah, itu ciri orang yang dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang pergi ke pasar, dia ke pasar sama. Di saat orang bisnisnya dia pergi ke perusahaan, dia pergi ke perusahaan. Di saat dia didudukan oleh Allah, seorang yang bekerja di kantor, dia pergi ke kantor. Di saat dia didudukan oleh Allah jadi seorang petani, dia pergi bertani. Tetapi bertani, ngantor, dan ke pasarnya itu setiap urusan dunia yang ia lakukan tidak mengalahkan urusan akhirat. Tetap mengutamakan urusan akhiratnya. Nah, itu diantara ciri orang yang ma'rifat. Apa maksud dari Syekh Ibnu Athaillah membahas mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadatil zawahir? Maksud Syekh Ibnu Athaillah yang dikatakan oleh Syekh Ibnul Ajibah di dalam kitab Iqadul Himam. Ini adalah menggambarkan bagaimana kita mencari teman, bagaimana kita mengenal orang, bagaimana kita mencari sahabat. Siapa yang harus kita jadikan sahabat? Dengan siapa yang kita harus hanya kenal-kenal saja. Nah, oleh karena itu diberi tanda-tanda rambu-rambu oleh Syekh Ibnu Athaillah. Orang begini harus dijadikan teman. Orang begini harus hanya kenal biasa-biasa saja. Orang begini harus dijadikan sahabat. Maksudnya seperti itu. Memberi rambu-rambu kepada kita siapa yang akan hendak dijadikan sahabat oleh kita. Jadi yang diantaranya ciri orang yang hatinya mengenal Allah, ciri orang yang jiwanya mengenal Allah, dia mengutamakan akhirat atas dunia. Contohnya bagaimana Pak Ustadz? Artinya kalau nggak dikasih contoh itu suka susah saya ngertinya. Yang memilih akhirat daripada dunia itu bagaimana maksudnya? Maksudnya walaupun kita sedang ngurus dunia, tetapi jika sudah datang urusan akhirat, kita tinggalkan dunia. Karena kita mengurus dunia adalah sedang menunggu urusan akhirat. Kalau kita nunggu seseorang itu kita tunggu sekali. Kita lihat mobilnya belum datang, kita bel lagi nih sampai di mana? Oh, sekitar 10 menit 10 jam lagi. Oh, masih lama. Sekarang di mana nih? 5 jam lagi ditanya terus. Sekarang di mana? Setengah jam lagi kita siap-siap. Karena kita menunggu yang kita inginkan, yang kita senang akan datang tamu kita yang sangat diagungkan, dimuliakan. Misalkan seseorang, kita persiapan baju yang rapi, mandi dulu dan segala macam. Karena apa? Tamu agung akan datang 10 menit lagi. Nah, begitu nyampe tamu agung, udah siap kita. Penghormatan udah siap, penyajian tamu, penyajiannya kita udah siap. Itulah orang yang mementingkan apa yang dia anggap bagus untuk menghormat tamu. Begitupun kita. Kita hidup ini di dunia, walaupun kita ini dibebaskan untuk mengurusi dunia, subuh-subuh kita habis sholat, ngaji Quran. Lalu nih jam 6 habis kajian nih. Kita kajian kan kalau online tuh bisa sambil kerja di dapur, bisa sambil siraman tanaman kan kalau ngaji online. Enaknya begitu kalau ngaji online kan. Nah, setelah kita ngaji online, ibu-ibu bapak ada kegiatan, ada yang terus ngaji, ada yang terus duha, ada yang ke kantor, ada yang ke pasar. Nah, itu pada hakikatnya yang ke pasar, yang ke kantor, pada hakikatnya adalah menunggu waktu duhur. Menunggu waktu duhur. Kita tunggu, ya sambil nunggu kita ke kantor dulu lah, kerja. Ke pasar dulu kerja kita. Jadi begitu sudah mendekati waktu duhur, kita sudah mulai senang. Karena yang kita tunggu-tunggu akan segera datang. Begitu datang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar adzan, Masya Allah. Dijawab langsung, Alhamdulillah, ya Allah.
Sampai kenapa? Mengatakan alhamdulillah karena ia senang berjumpa dengan apa yang ia tunggu-tunggu. Langsung salat cuma bukan alhamdulillah doang. Alhamdulillah nggak berasa ya baru juga tadi subuh adzan sekarang udah adzan lagi. Tapi sambil terus aja kalau di pasar terus aja ngeladangin tetap aja salatnya jam 2, jam 14. Bukan begitu, tetapi alhamdulillah itu minimal kita sudah siap. Begitu terdengar adzan, kalau mampu kita sudah wudhu, kita sudah siap. Kalau tidak mampu karena kita berusaha kerja di orang lain atau kita sedang ada pekerjaan yang tanggung, minimal kita jawab kewajiban itu dengan katakan alhamdulillah, siap ya Allah, saya akan sholat pada awal waktu, saya akan terima kewajiban ini. Nah, itu menandakan orang yang hatinya bersih, menandakan orang yang hatinya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia hatinya tidak mengenal Allah, terdengar adzan, telinganya ditutup. Walaupun terdengar adzan, hanya adzannya saja yang terdengar, tetapi panggilan maknawinya tidak Allah berikan, tidak Allah berikan rasa bahwa dirinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian. Itu contoh. Contoh satu. Nggak usah banyak-banyak contohnya, habis waktu. Satu aja contoh seperti itu. Habis sholat duhur, hakikatnya kita menunggu asar. Nunggu asar sambil kerja, ngetik ke pasar, kemana kegiatan-kegiatan yang lain. Gitu. Pas datang waktu asar, alhamdulillah. Minimal walaupun kita tidak bisa tepat waktu karena kita ada bekerja di sebuah perusahaan atau bagaimana, minimal kita sambut kewajiban itu dan kita katakan dalam hati, ya Allah, terima kasih. Engkau telah sampaikan saya umur dengan waktu asar lagi dan saya terima kewajiban ini dan saya akan sholat awal waktu dan tidak akan saya akhir-akhirkan. Itu menandakan orang yang hatinya kenal dengan Allah. Pak Ustadz ini bukan lagi ngebahas makrifat kok. Jadi ke hatinya kenal kepada Allah. Iya kan makrifat itu artinya kenal. Orang yang kenal kepada Allah itu namanya al-arif gitu. Orang-orang yang kenal Allah arifin namanya gitu. Kalau tukang cendol Bang Urip gitu. Jadi itulah diantara contoh-contohnya. Famin asaril ma'rifati alati ustadalu biha isaratul akhirah ala dunya. Memilih akhirat daripada dunia. Yang selanjutnya wa ru'yatu ma yasarruhu wa ma yuhzinuhu minallahi jalla jalali wal ikram. Dia melihat sesuatu yang menyenangkan, dia melihat sesuatu yang menjadikan. Semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang senang dia menyaksikan. Nah, ini diulang-ulang terus kan. Ada yang senang yang sampai pada dirinya dia menyaksikan itu adalah jamalnya Allah, sifat eloknya Allah. Ada yang tidak senang datang kepada dirinya menyedihkan, itu adalah jalalnya Allah. Oh, dia menyaksikannya ke situ. Dia melihat sesuatu yang menyenangkan, menyedihkan, tidak melihat sesuatu itu. Tidak melihat sesuatu itu, tetapi yang dia lihat adalah jalal dan jamalnya Allah. Kalau baik dia merasakan ini jamalnya Allah. Kalau buruk ini adalah jalalnya Allah. Jadi sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat makhluk itu susah. Kalau kita hidup selalu melihat, memperhatikan makhluk itu bingung. Karena makhluk itu, khususnya manusia, robah-robah sifatnya. An-nadiru ilal mukawwannati soroha iman. Kalau kita melihat makhluk, contoh manusia, soroha iman, kita bingung. Contoh, kemarin si A dengan si B baik-baik saja. Sekarang si A dengan si B jadi nggak baik. Nah itu makhluk. Kemarin dia itu baik terhadap kita. Sekarang dia kok jadi jahat sama kita. Itulah makhluk. Kalau kita melihatnya ke makhluk, selamanya kita akan bingung.
Semakin kita melihat ke makhluk, semakin gelap hati kita. Tetapi kemana kita melihatnya? Hati kita melihatnya bahwa makhluk ini adalah tempat dohirnya jama dan jalal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau ada orang yang memang orang ini membuat kita tidak senang, ada orang yang membuat kita bingung, kita kembalikan kepada Allah. Kita tanyakan kepada Allah, ya Allah, aku bingung dengan orang ini. Tapi aku yakin orang ini tidak akan bergerak, tidak akan berucap kalau tidak Engkau izinkan. Tetapi karena aku bodoh yang Allah tidak tahu, tunjukkan ya Allah. Yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk. Masya Allah. Nah, itulah. Jadi orang yang mengenal Allah cirinya baru ia tuma ya sarhu wa ma yuhjinuhu minallahi ta'ala di jalal wal ikram. Yang senang, dia yang melihat yang senang atau yang menyedihkan itu, dia melihat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya al-huznu ala fawatit taat. Ciri dari orang yang mengenal Allah yang dititipi. Kan ini sedang membahas titipan. Mastudi api goy bisaroir. Ciri orang yang dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, marifat kepada Allah, yang hatinya marifat kepada Allah. Dia akan sedih jika ia keluputan taat. Dia akan sedih jika ia ketinggalan taat. Biasa dia tahajud, ini enggak tahajud, kesiangan, dia sedih. Nah, itu adalah sudah ciri. Sudah ciri bahwa dia adalah orang yang sedang dan yang sudah mengenal Allah. Kenapa bukan sedih karena tahajud itu sangat luar biasa khasiatnya, bukan, tetapi sedih seperti orang mendapatkan makanan yang enak, tetangga mendapatkan makanan yang enak, makan-makan dan hiburan, tetapi kita tidak makan dan tidak hiburan. Seperti itu ibaratnya. Orang tahajud itu dia sedang bernikmat-nikmat dengan Allah, menghadap Allah, kita malah tidak bisa bernikmat. Tetapi bukannya kita tidur juga itu bukan kehendak kita. Itu kehendak Allah. Iya, betul, kehendak Allah. Dan ditakdirkan Allah, tidak ada yang tidak ditakdirkan Allah. Nah, cuman ada sedihnya itu bukan sedih kok begini ya, bukan kita sedih protes dengan takdir Allahnya, tetapi sedih ke bagian saya begini, nasib saya kok nggak tahajud, susah banget bangun tahajud, ya nasib saya ya Allah, jangan-jangan saya mau dicelakai nih, jangan-jangan saya nggak dimuliakan nih, begitu maksudnya. Wasururuhu watumanya watamainuhu bidikrillahi wa taatih. Nah, orang yang selanjutnya, ciri orang yang di hatinya dititipin saroir, di saroir yang dititipin cahaya marifat mengenal Allah, yaitu senang dan tumaninahnya dengan zikir dan taat kepada Allah. Senang dan tumaninahnya dengan zikir dan taat kepada Allah. Asal dia bisa zikir dan bisa taat, bisa ibadah, bisa melaksanakan ibadah yang baik, dia senang. Asal dia bisa berzikir, dia senang. Jadi dia senangnya dengan Allah, bukan dengan dunia. Bukan dengan urusan dunia. Kalau kemarin kan sudah bahasan yang kemarin. Ada orang yang merasa tenang kalau duitnya banyak, duitnya di rekening banyak, di brankas banyak, di dompet banyak. Nah, tetapi jika duitnya mengurang menipis, dia senangnya pun menipis. Semakin menipis, semakin tidak ada duitnya, senangnya pun tidak ada. Jadi seperti itu urusan dunia. Kalau kita ditanya, seperti apakah engkau mencintai Allah? Ya, sebetulnya kita tahu entah cinta-cintaan atau bagaimana ya. Jadi sebetulnya seperti apakah engkau mencintai Allah? Yang sesungguhnya adalah seperti apa engkau tidak mencintai selain Allah. Ukuran kita mencintai Allah, ukuran seseorang hamba dekat dengan Allah,
sebagaimana ukuran dia menjauh dari selain Allah. Karena tidak bisa seseorang pergi ke utara meninggalkan selatan. Dengan bersamaan dia pergi ke utara dan pergi ke selatan. Tidak bisa. Dia mencintai Allah dan dia mencintai selain Allah. Tidak bisa, tidak akan bisa. Tentu ada yang terkalahkan. Kalau dia mencintai Allah, berarti harus ada yang terkalahkan. Datang waktu sholat, harus sholat. Itu. Nah, itu ciri orang mencintai Allah. Jadi seperti apa kita uh, menuju perjalanan kita menuju kepada Allah seperti apa? Sebagaimana jauhnya kita meninggalkan makhluk. Semakin kita meninggalkan makhluk, berarti kita semakin maju mendekati Allah. Tetapi semakin kita mendekat dengan makhluk, hati kita semakin mencintai makhluk, sesuatunya apa-apanya, senangnya, tentramnya, bagaimana makhluk, kehidupannya terasa tenang dan nyaman kalau ada uang. Nah, semakin perasaan kita seperti itu tandanya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengenal Allah wa sururuhu wa tama'innuhu bidzikrillahi wa taati. Tenang dan tentramnya hati dia kalau bisa berzikir dan bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dari mastudi'a fi ghaibis sarair zahara fi syahadati dawahir. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah di dalam sarair, sir. Jadi yang dititipkan oleh Allah di dalam hati seseorang dengan kalau hati itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul terlihat di tohir tingkah laku kita. Orang yang dia mengenal Allah akan timbul begitu datang ujian dia ucapkan apa, begitu datang nikmat dia ucapkan apa, karena ucapannya, tingkah lakunya, tutur katanya menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya, menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh kepada Allah, kebalikan dari itu. Adamu saro'ah, adamu huzni ala pawati ta'at, suruhu watma'inuhu bigorillah. Orang-orang yang jahil, yang bodoh kepada Allah, dia tidak akan buru-buru melakukan tobat. Dia tidak merasa sedih dengan tertinggalnya ibadah, tertinggalnya taat. Biasanya saya ikut kajian, sekarang saya nggak ikut kajian, nggak ada rasa sedih. Itu berarti jahil dengan Allah. Dan tenangnya dia bukan dengan Allah, bukan dengan zikir, tetapi tenangnya dengan uang. Kalau ada uang, baru tenang. Kalau ada seseorang, baru tenang. Kalau seseorang itu nggak ada, kita nggak tenang. Karena apa? Karena kalau nggak ada dia, saya bagaimana? Nah, itu kalau nggak ada dia, saya bagaimana? Itu menandakan kita bahwa ketergantungan kita dengan makhluk. Waruyatul asbab. Nah, lupa musabibil asbab. Orang yang bodoh terhadap Allah, dia melihat asbab. Kalau seorang dagang, dia mendapatkan untung, dia melihat untung dari dagang itu. Dia lupa musabibil asbab, dia lupa yang menciptakan asbab. Dia lupa yang menciptakan untung dan menciptakan dagang itu. Padahal untung dan dagang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan itu di alam maknawiyah dia berkata, innama nahnu fitnatun laka. Kami adalah fitnah buat engkau. Engkau jangan tergoda dan engkau jangan tertipu oleh kami. Karena kami, kata untung nih, karena kami bukan untung yang diciptakan oleh dagang. Dan dagang tidak bisa memberikan sebuah keuntungan. Mana buktinya? Banyak orang yang berdagang mendapatkan rugi. Kalau dagang itu bisa menciptakan untung, maka untung semua yang dagang-dagang. Tapi banyak, mungkin ada 70% yang dagang rugi-rugi semua. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi Allah menciptakan dagang, Allah menciptakan kita,
dan Allah menciptakan kita jadi seorang pedagang, dan Allah memberikan untung kepada kita di saat kita berdagang. Jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ke situ, maka insya Allah hati kita sudah mulai terang benderang. Baiklah, jamaah RFM rahimakumullah. Saya Ibnu Athaillah berkata mengingatkan kepada kita, kalau kita dinasibkan oleh Allah satu saat dinasibkan menjadi seorang yang sedang taat kepada Allah, yang sedang ibadah kepada Allah, kita jangan berkecil hati kalau pahala itu terasa oleh kita seperti belum kita rasakan, belum kita dapatkan. Karena saya Ibnu Athaillah berkata, kafa min jazaihi iyyaka ala taat an radiyaka laha ahlan. Cukuplah balasan Allah kepada engkau atas taat, bahwa Allah meridhoi kepada engkau menjadi taat kepada Allah. Hidayatuhu wa taufiquhu wa i'anatuhu iyyaka ala taat kafa jazaan ala taat bal huwa ahsanul jaza. Nah, pahalanya itu hidayah, taufik dan i'anah, pertolongan Allah. Tiga ini, hidayah, taufik dan i'anah, pertolongan Allah. Nah, ini orang yang mengenal Allah, dia di dalam hatinya dia akan melihat, kalau dia taat itu melihat ke sini. Hidayah, taufik dan i'anah. Kita sholat sempurna, kita bisa sholat dengan tenang. Itu sudah balasan yang luar biasa. Jika tidak ada hidayah, jika tidak ada taufik Allah, jika tidak ada i'anah pertolongan Allah, maka sifat asli manusia adalah malas. Tetapi oleh Allah diberikan hidayah, oleh Allah diberikan taufik, oleh Allah diberikan pertolongan, sehingga manusia yang malas bisa bangun malam jam 2, bahkan jam 1, bisa bangun malam mandi tobat, bisa bangun malam berzikir, bisa bangun malam berwirid, bersalat, salat hajat, salat tasbih dan segalanya. Nah, itulah. Maka apabila Allah memberikan kemudahan sehingga kita bisa taat, itu adalah balasan kontan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita mengatakan, apa ya, saya dapatkan apa dari ibadah ini. Masya Allah. Karena jika tidak ada yang tiga itu, jika tidak ada hidayah Allah, jika tidak ada taufik Allah, jika tidak ada i'anah pertolongan dari Allah, maka sifat asli manusia itu adalah malas, takasul, malas. Gitu. Kita itu seorang hamba yang hina apabila Allah raja dari rajanya raja memanggil kita, memasukkan kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah kemuliaan. Tadi di dini hari di subuh kita, Pak Ustadz udah kasih tahu, kasih gambaran. Dicontohkan tadi untuk mendekatkan paham, tadi dicontohkan, andai kata kita ini rakyat jelata diundang oleh raja. Siapa kita? Kan kita hanya rakyat kecil. Ini berandai contoh. Kita hanya rakyat kecil yang tidak berguna, yang tidak punya apa-apa, tidak berwibawa. Diundang oleh raja untuk masuk ke istana. Orang ini mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan yang besar. Karena tidak semua orang bisa diundang oleh raja. Kalau dia diundang oleh raja berarti dia terpercaya. Walaupun di istana raja itu misalnya dia tidak dapat apa-apa, tidak diberi minum, tidak diberi makan, tidak diberi oleh-oleh, tidak diberi uang. Walaupun seperti itu, hanya dipanggil saja, hanya suruh masuk aja ke istana, itu pun sudah penghargaan yang besar, luar biasa. Begitupun kita.
kita dipanggil oleh raja dari rajanya raja, yaitu raja yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita dipanggil oleh Allah. Kita diundang oleh Allah sehingga kita bangun malam, sehingga kita duduk di majelis ilmi, sehingga kita duduk di majelis zikir, sehingga kita mau ibadah. Andai kata tidak ada balasannya tidak ada. Misalkan tidak dapat apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat apa-apa, misalkan itu kita diberi hidayah, taufik dan pertolongan Allah, sudah paling bagus. Bahkan itulah balasan yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita tahajud, setelah kita tahajud ucapan oleh kita, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena kita sudah mengenal Allah dan kita merasakan bahwa kita ibadah itu adalah dipanggil sedang menghadap hadrat Allah, ke istananya Allah Subhanahu wa taala, ke tempat-tempat yang suci di Maknawiyah. Itulah kenapa seseorang setelah sholat dia mengatakan alhamdulillah, setelah tahajud dia mengatakan alhamdulillah. Dia tidak terpikir, terfokus dengan pahalanya. Dia tidak terfokus apalagi dengan keajaiban-keajaibannya. Karena apa? Karena dia sibuk merasakan nikmat. Ini loh, saya dipanggil bisa bangun malam ini adalah sebuah kehormatan. Sebuah kemuliaan yang Allah muliakan, yang Allah hormati kita. Padahal kita seorang pendosa, seorang yang banyak maksiat. Di siang hari kita maksiat, pekerjaan kita gibah, ngadu-ngadu, dan segala macam kita fitnah, dan segala dosa-dosa kita lakukan. Tetapi malam kita masih diizinkan Allah bangun malam. Itulah orang yang mengenal Allah, dia akan mengatakan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Dan dia selalu akan menata hatinya dan merapihkan hatinya. Agar apa? Agar dirinya, jika hatinya yang kotor-kotor keluar, penyakit-penyakit hati yang kotor keluar, takabur, ujub, sombong, iri dengki, terus sum'ah, terus dendam, terus sesuatu yang buruk-buruk dia keluarkan, dia hilangkan semua. Untuk apa? Agar cahaya kemakrifatan, cahaya kebaikan yang dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam hati kita, sehingga terpancar dalam kehidupan kita, terpancar dalam mata kita, dalam tangan kita, dalam lisan kita sesuatu yang baik-baik. Begitu. Itulah inti dari bahasan kita, mastudi'a fi ghaibi saroir zoharo fi syahadati dawahir. Sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam batin kita akan tampak pada penyaksian dohir kita. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan selalu diberikan taufik, hidayah dan i'anah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.